al-jin. Dia memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada nafaru minal jin yastami'un al-Quran, bahwasanya ada sekelompok daripada jin sedang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mereka mengatakan apa? Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Jin itu pun beriman pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak tahu apa itu. Nabi tidak bisa melihat jin. Nah, kalau ada orang sekarang ngaku bisa lihat jin, berarti mereka lebih luar biasa daripada Nabi Muhammad SAW. Ya berarti kalau ada orang biasa lihat jin, itu berarti dirinya sedang bermasalah. Ya dirinya sedang bermasalah. Ya Nabi Muhammad juga tahu. Ya orang yang indigo yang mengaku bisa melihat makhluk halus, itu berarti dirinya bermasalah. Dia sedang diganggu oleh jin. Ya dia sedang diganggu oleh. Karena manusia normal, ya mereka hanya melihat kehidupan manusia. Jin begitu pun, jin itu kalau jin-jin yang baik mereka tidak boleh mengganggu kehidupan manusia. Ya mereka tidak boleh mengganggu kehidupan manusia. Jadi kalau ada yang lihat jin berarti dia sedang terganggu. Dia sedang terganggu oleh jin tersebut. Nah, Nabi akhirnya terhibur Bapak Ibu. Ada ternyata manusia di saat manusia menolak Nabi, ada sebuah jin yang mendengar Nabi lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya bagaimana Nabi Allah menghibur Nabi? Kembali Allah hibur Nabi, yaitu melalui peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Setelah pulang dari Taif, Allah perjalankan Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh yang hanya dilakukan dalam satu malam. Kalau kita hidup di masa Nabi, mungkin ini hikmahnya Pak Ibu, kenapa kita nggak hidup di masa Nabi. Kalau kita hidup di masa Nabi, mungkin kita akan menjadi musuh Nabi Muhammad. Manusia mana yang percaya Bapak Ibu, perjalanan dengan kendaraan di masa itu yang kendaraan paling cepatnya hanya kuda, yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Bukan hanya ke Baitul Maqdis, setelahnya dilanjutkan ke langit ketujuh, itu hanya dilakukan dalam satu malam. Kira-kira wajar gak orang Quraisy mengatakan Nabi orang gila pada saat itu? Wajar. Kalau dengan logika, ya maka orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad makin gila. Muhammad makin gila. Pergi malam, belum lagi subuh, kembali lagi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Padahal orang pada saat itu paling cepat untuk sampai ke Baitul Maqdis itu 2 bulan, Bapak. Ya 2 bulan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Di zaman itu Nabi hanya 1 malam, itu pun bukan hanya ke Baitul Maqdis pulang balik, tapi naik ke Sidratul Muntaha yang posisinya ada di langit ke-7. Itu diantaranya kenapa? Sebabnya Allah perjalankan Nabi melalui Isra dan Mi'raj untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Nanti pada setiap langit lapisan pertama, kedua, ketiga sampai langit ke-7, Nabi bertemu dengan arwah-arwahnya para Nabi sebelumnya yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu menghibur Nabi Muhammad SAW. Ya bahkan ketika Nabi sholat di Baitul Maqdis, Nabi sholat ya bersama Allah, ya bersama seluruh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pasar buahnya Bapak Ibu. Jadi kalau di Taif ini juga terkenal dengan pasar buahnya. Ya jadi buah-buah delima, buah anggur itu recommended banget kalau dari Taif ini ya. Delimanya manis-manis, anggurnya. Jadi kalau ada yang mau beli buah di sini silakan, mau ke restoran juga silakan. Nggak wajib ya beli buah sini, nggak wajib. Siapa yang mau saja beli buah. Ya, jadi kalau nanti cari di Mekah belum tentu semanis di Taif. Ya begitu pun delima ya. Delima yang paling terkenal kalau di Taif. Mari silakan kalau ada yang ingin turun, kalau tidak silakan tunggu di bus. Kalau ada yang mau restoran atau mau apa, ke toilet, itu ada toilet di depan. Turun banyak makanan aja.